Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menyebut kegiatan fisik latihan dasar militer bagi calon manajer Koperasi Merah Putih akan ditiadakan, menyusul meninggalnya sejumlah peserta. Hal ini disampaikan Dudung saat melayat ke rumah duka Muhammad Rifki Gunawan di Sumedang, Jawa Barat. Rifki merupakan salah satu calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal saat mengikuti latihan dasar militer dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Selain menyampaikan bela sungkawa, Dudung juga menyebut pemerintah telah melakukan evaluasi atas kejadian ini. Kegiatan fisik bagi peserta kini ditiadakan dan materi pendidikan akan lebih difokuskan pada manajemen perkoperasian. Ini sudah mulai dievaluasi, sudah berlangsung, sehingga kegiatan-kegiatan fisik ini sudah ditiadakan, ya dikurangi semaksimal mungkin dan dititik beratkan kepada bagaimana manajemen perkoperasian, karena kan ini calon-calon manajer nantinya, itu yang dititik beratkan dan waktunya saya mendapat informasi diperpendek, sehingga dipotong waktunya yang tadinya 2 bulan menjadi sebulan setengah. Wakil Menteri Pertahanan tegaskan adanya evaluasi terhadap latihan militer untuk peserta SPPI. Ia juga menyatakan tengah membentuk tim penyelidikan atas meninggalnya 5 peserta SPPI. Kementerian Pertahanan melakukan sejumlah evaluasi terhadap Latsarmil dan penanganan medis untuk peserta SPPI. Salah satunya adalah pemangkasan waktu latihan menjadi 2 minggu. Selain itu, Wamenhan Doni Ermawan juga menegaskan para calon manajer Kopdes Merah Putih tidak menjadi komponen cadangan atau komcat setelah lulus pelatihan. Kita semua menanyakan perihal kejadian di mana ada 5 calon pengurus Koperasi Desa Merah Putih yang wafat. Kita semua mengucapkan duka cita yang mendalam dan kita juga bersaran supaya diberi santunan yang bukan hanya pantas tetapi juga sangat baik. Kami juga sudah menyampaikan kepada anggota Komisi 1 bahwa kami sudah merevisi program ini yang semula mereka juga akan menjadi komponen cadangan. Kami sudah tetapkan bahwa mereka hanya diberikan pembinaan, pendidikan, pelatihan bela negara yang sangat berbeda sekali. Perbedaan antara Komcat dan bela negara ini intinya adalah tidak ada lagi pelajaran-pelajaran terkait dengan senjata ataupun taktik-taktik militer. Jadi mereka hanya diberikan pelajaran terkait dengan nasionalisme. Terkait dengan meninggalnya 5 ini, kami juga sudah melaksanakan atau kami sudah membentuk tim investigasi. Ini adalah gabungan antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan. Kami sudah bentuk dan kami nanti akan menindaklanjuti untuk melihat atau mencari data-data tambahan kenapa kok bisa hal ini terjadi. Sebelumnya, 5 calon manajer Koperasi Merah Putih meninggal saat mengikuti latihan dasar militer di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan juga Batu Raja, Sumatera Selatan. Kementerian Kesehatan menegaskan proses seleksi kesehatan telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur. 5 calon manajer Koperasi Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer. Ketua Tim Kesehatan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI Dr. Iksan menjelaskan,
Seluruh peserta telah menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebelum dinyatakan lolos, mulai dari pemeriksaan fisik, laboratorium, ronsen, hingga USG. Ia menyebut kondisi kesehatan seseorang dapat berubah karena faktor fisik maupun lingkungan, sehingga hasil pemeriksaan saat seleksi tidak selalu mencerminkan kondisi peserta. Proses seleksi dari masing-masing peserta sudah sesuai dengan SOP atau pemeriksaan dalam seleksi kesehatan, di mana tadi telah saya sampaikan adalah pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, USG. Jadi mana semuanya bisa menentukan. Memang pada kenyataannya setiap orang itu penyakit sesuai dengan ininya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi cuaca dan kondisi fisik daripada pesertanya masing-masing. Jadi kondisi kesehatannya itu antara seseorang dengan seseorang itu tidak sama. Bisa saja yang itu sama, tetapi yang satu fisiknya lemah karena setiap orang berbeda-beda. Hingga tanggal 27 Juni 2026 tercatat 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti pelatihan dasar militer program SPPI. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Adrianto ungkap Presiden Prabowo Subianto berencana beri amnesti kepada sejumlah warga binaan pemasyarakatan berusia di bawah 35 tahun pada Agustus mendatang. Terkait hal tersebut, dalam kick-off screening TBC nasional di Lapas Kelas 2A Ngaseman, Nusa Kambangan, Cilacap hari Senin, Agus mengimbau warga binaan untuk ikuti pembinaan dengan baik agar berpeluang memperoleh amnesti itu. Meski demikian, Agus jelaskan para warga binaan yang mendapat amnesti tidak langsung dibebaskan, namun diwajibkan mengikuti program komponen cadangan atau Komcat untuk membangun kedisiplinan. Rencana pemberian amnesti ini merupakan upaya pemerintah guna atasi masalah kelebihan kapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan negara atau rutan di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan nanti ada amnesti lagi kedua dari Bapak Presiden. Informasinya pada saat 17 Agustus akan ada pemberian amnesti kepada warga binaan pemasyarakatan. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan himbauan kepada teman-teman yang saat ini sedang menjalani proses pembinaan, ikuti proses pembinaan dan pembimbingan dengan baik. Mudah-mudahan dari penilaian oleh petugas teman-teman memperoleh kesempatan untuk mendapatkan amnesti dari Bapak Presiden. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tegaskan pungutan pajak toko online dilakukan guna ciptakan ekosistem bisnis yang lebih seimbang. Terkait hal tersebut, Purbaya mengaku selama ini mendapat protes dari para pengusaha offline yang keluhkan toko online selama ini transaksinya tidak dipungut pajak. Angle-nya adalah karena banyak pengusaha offline yang protes sama saya. Mereka bayar PPN, kau yang online nggak bayar. Gitu kira-kira, hanya itu supaya menciptakan playing field yang lebih seimbang. Mulai 1 Juli, Pak. Sepertinya itu.